Kepala desa di Cianjur, Jawa Barat menyerang dan juga menganiaya warga. Dugaan sementara keributan akibat kepala desa tidak terima kendaraan adiknya bersenggolan dengan kendaraan lain. Beginilah video amatir yang direkam warga sekitar saat aksi penyerangan yang dilakukan oleh seorang yang diduga merupakan kepala desa di Cianjur, Jawa Barat. Kejadian ini berawal dari adik kepala desa yang terlibat cekcok dengan pengendara lain karena bersenggolan tidak jauh dari bengkel. Pemilik bengkel berusaha melerai. Namun tidak lama setelahnya datang kepala desa dan sekelompok orang yang mencari pemukul adiknya. Korban pun langsung dipukul di bagian wajah. Tidak hanya itu, kendaraan pelanggan bengkel pun dirusak oleh sekelompok orang tersebut. Saya lagi nyervis, pas langsung main hantem, langsung nggak ada ngomong-ngomong apa aja itulah, basa-basi apa gitu nggak ada, langsung main hantem aja gitu Pak. Terus itu yang mukul. Korban pun langsung melapor ke Polres Cianjur. Kini penyelidikan atas laporan penganiayaan tersebut masih berlangsung. Kemarin ya tadi malam kita menerima laporan terkait dari kejadian di Bohong. Kita masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sementara bengkel tersebut kini tutup sementara karena pemilik bengkel masih proses pemulihan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, kehebohan anak-anak muda beradu gaya di kawasan Dukuh Atas bertajuk Citayam Fashion Week menarik perhatian berbagai kalangan. Bahkan Presiden Joko Widodo mendukung kreativitas mereka asal tidak melanggar peraturan. Pesona Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat belum memudar, bahkan semakin memancar. Perkumpulan anak-anak muda dari wilayah pendukung ibu kota seperti Citayam, Bojonggede, dan sekitarnya yang beradu gaya kini menarik perhatian berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo bahkan memberi dukungan, asal jangan ada aturan yang dilanggar. Asalkan positif, saya kira nggak ada masalah. Jangan diramaikan lah. Hal-hal yang positif itu diberikan dukungan dan didorong. Asal tidak menabrak aturan. Itu kan kreatif. Karya-karya seperti itu kenapa harus kreativitas seperti itu kenapa harus dilarang? Asal sekali lagi tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Prinsip di situ ya. Kini sejumlah pemuda ibu kota mulai tertarik bergabung di kawasan Dukuh Atas dengan remaja-remaja kota satelit. Bahkan pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven berencana akan mengembangkan Citayam Fashion Week lebih serius dan besar. Citayam Fashion Week itu bisa menjadi Harajukunya Indonesia ya, karena Harajuku itu di Jepang, Indonesia itu bisa Citayam Fashion Week, dan baju-bajunya pun ciri khas banget dan itu kelihatan sama Paula. Akhirnya saya bilang mengcompile idenya menjadi besar, dan akhirnya saya bilang sama Bonge. Baru tadi juga meeting banyak sekali ya untuk konsep segala semuanya, dan kita memang nanti akan ada Citayam Fashion Week benerannya di tempat yang benerannya. Semakin besarnya animo masyarakat ke kawasan Dukuh Atas membuat Pemprov DKI Jakarta membatasi kegiatan hingga jam 10 malam. Jika melanggar akan dibubarkan. Jangan tidur di situ, dan yang paling penting juga mohon, ini ada peningkatan COVID, harus hati-hati juga. Ada kerumunan di situ, hati-hati, nanti ada copet, ada lain-lain yang tidak diinginkan terjadi di situ. Untuk menghindarinya, tolong jaga ketertiban, patuh taat pada aturan. Dan yang paling penting, ya kami minta mulai hari ini ke depan, segera selesai sebelum jam 22, ya aturan. Sebelumnya, Citayam Fashion Week juga punya sisi kelam. Banyak remaja yang ditemukan tiduran di jalur pedestrian setelah berkegiatan malam sebelumnya. Bahkan mereka harus dibangunkan Satpol PP. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tidak hanya warga yang berasal dari daerah penyangga ibu kota, kini Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas mulai dibanjiri kalangan berduit dan juga berwajah rupawan. Bagaimana suasananya sore ini? Sudah ada rekan Calvin Tonggi di sana. Selamat sore Calvin, bisa diceritakan seperti apa suasana di Duku Atas yang menjadi tempat Citayam Fashion Week saat ini? Ya, selamat sore Wilson, Syafa dan juga pemirsa. Fenomena Citayam Fashion Week, para remaja di sini memang kerap kali memamerkan gaya busananya yang cukup nyentrik dan perhatian saya ini memang. Dan pantauan kami sejak siang tadi hingga dengan sore ini memang di kawasan MRT Duku Atas ini memang cukup hujan deras begitu. Dan dapat dilihat ini di layar kaca Anda. Mulai dari para remaja, ada juga dari kalangan orang tua dan anak-anak sini mulai masih memadati dengan cuaca hujan yang cukup deras sore ini, pemirsa. Dan memang tren Citayam Fashion Week ini memang kerap kali dibanjiri oleh para remaja. Ini memang para remaja menamai Citayam Fashion Week dikarenakan memang Citayam sendiri memang para remaja berasal dari sekitaran Bogor, Citayam, Depok dan juga Bojonggede. Sedangkan Fashion Week sendiri ini memang mengambil arti para remaja ini memang memamerkan outfit terbaik mereka bersama teman-temannya. Dan dapat dilihat dari kaca ini memang kondisi terkini di kawasan MRT Duku Atas ini memang sedang banyak sekali karena memang ada artis ibu kota dan juga selebgram karena memang memperingati Hari Nasional Anak yang jatuh pada tanggal hari ini 23 Juli, di mana nanti KKT dan juga dari Komisi Perlindungan Anak ini akan mengampanyekan Hari Anak Nasional. Dapat dilihat memang antusias cukup ramai di sini. Dan tidak hanya dari Citayam Fashion Week saja, namun fashion dari kaum dewasa begitu cukup berantusias di sini. Mulai ada yang catwalk di zebra cross dan juga para anak muda di sini mengisi konten di sosial media begitu, di Instagram, di TikTok. Dan juga para fotografer di sini masih mengamadikan para sementara itu. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Calvin Tonggi langsung dari kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 30 orang sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. Ironisnya di antara para tersangka itu ini merupakan ada oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional. Bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional berhasil mengungkap kasus mafia tanah yang marak di masyarakat. Sebanyak 30 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, dari 30 tersangka ini, 13 diantaranya merupakan oknum pegawai BPN dan 7 aparatur sipil negara. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, para tersangka ini menggunakan berbagai modus, salah satunya dengan memasukkan surat tanah yang belum bersertifikat. Secara diam-diam dibuat pembandingnya, kemudian ini terhadap tanah yang belum bersertifikat. Kalau tadi bersertifikat, ini belum bersertifikat. Kemudian dibuat PM1, dibuat girik palsu, di akta peralihan, kemudian akta perolehan, kemudian diajukan penerbitan sertifikat. Sehingga yang terjadi adalah overlap penguasaan lahan secara tidak sah terhadap orang lain. Nah, di sini peranan oknum BPN membuat gambar ukur dan petak bidang yang palsu. Artinya bukan produknya yang palsu, tapi keadaannya yang palsu. Nah, di sini yang terkadang ada pendapat bahwa ini merupakan kesalahan SOP. Ketua DPP Partai Perindo Tama Eslan pun berpandangan pemberantasan mafia tanah ini tidak hanya berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan korban. Selain itu, harus ada upaya pencegahan dari instansi terkait. Dalam konteks pencegahan, tentu ada tanggung jawab yang sangat berat juga kepada pihak kementerian, kepada Pak Menteri begitu, untuk kemudian melakukan reformasi birokrasi di internal. Ini yang terlibat kan banyak di berbagai macam level,
dan kemudian di berbagai macam posisi. Nah, ini perlu ada reformasi birokrasi yang kemudian memperbaiki ini. Untuk mempercepat tindakan, Polda Metro Jaya menyediakan layanan pengaduan bagi para korban mafia tanah. Pihaknya pun berharap dengan layanan ini, kasus mafia tanah bisa dengan cepat diselesaikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Irjen Pol Verdi Sambo dan Baradae tidak hadir dalam prarekonstruksi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.